Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Melihat sosok antara satu nabi dengan nabi yang lain, satu sisi kita diperbolehkan membedakan, tentu dalam hal nilai kodratnya sebagai hamba Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul kami berikan sebagian rasul itu fadilah melebihi daripada yang lain. Sehingga di antara rasul itu ada yang menyandang predikat Khalilullah. Ibrahim dikenal menyandang predikat Khalilullah. Ada yang menyandang predikat kalamullah. Dalam hal ini adalah Nabi Musa alaihi salam. Ada yang menyandang predikat Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, yang dipertuan, yang disayyidkan dari segenap para nabi dan rasul, boleh membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain, yakni pada aspek kodratnya sebagai manusia biasa. Sama dengan nanti pengganti rasul, para wali. Nah, kita yang diharapkan menjadi wali Allah ini ya jenjangnya macam-macam. Ada di antara kita yang sampai makom abdal, istilah sudah kedudukannya itu mendekati kedudukan seorang nabi. Ya bergantung di antara kita. Ada yang menyandang predikat muqarrabin karena kita terus ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang menyandang predikat muttaqin. Biasanya kalau kita hanya mencukupi menjalani kewajiban-kewajiban saja. Tapi kalau kita tingkatkan bukan hanya kewajibannya, misalnya qobliyah dan ba'diyah, sholat rawatibnya, bahkan kita tambah dengan sholat sunat tahajudnya, sholat sunat duhanya, bukan mustahil sebagai wali Allah ini predikat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sisi kodrat manusia ini tidak masalah satu wali dibedakan dengan wali yang lain, satu rasul dibedakan dengan rasul yang lain. Tapi dari sisi misi, semua rasul itu misinya sama, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, dari sisi ini kita tidak boleh membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita punya karakter tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Dalam hal misi mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mohon maaf Uzair dituduh sebagai anaknya Allah Subhanahu Maha Suci Allah, Isa dituduh sebagai anaknya Allah Subhanahu Maha Suci Allah. Dan semuanya punya misi yang sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi dari sisi kodrat, ada rasul itu yang menyandang predikat ulul azmi. Dulu waktu masih sekolah, memahami rasul yang menyandang ulul azmi itu didefinisikan kalau rasul itu banyak ujiannya, banyak tantangannya. Kalau definisinya yang sedemikian, pertanyaannya, apa ada rasul yang tidak menghadapi ujian berat? Apa ada rasul yang tidak dicaci maki oleh umatnya sendiri? Tidak ada. Semua yang ingin mendakwakan kepada Allah selalu berhadapan dengan tantangan. Nabi Ayub dalam ceritanya itu ujiannya itu Masya Allah. Diuji Allah, kondisi tubuhnya itu yang menurut nalar manusia tidak mungkinlah dia itu sebagai sosok Rasul Allah. Tapi walaupun demikian, Nabi Ayub belum menyandang predikat ulul azmi gitu. Maka definisi dulu itu perlu dikoreksi gitu. Saya baru mengerti ibu bapak, rasul yang menyandang ulul azmi itu kalau dakwanya menghadapi kesyirikan, baru nanti perjuangannya mendapat predikat ulul azmi. Ayub sama sekali tidak berhadapan dengan umatnya tentang kesyirikan. Nabi Adam saja tidak menghadapi kasus apa? Kesyirikan. Pada waktu Nabi Adam hanya terjadi kemaksiatan, pembunuhan antara Qabil dengan apa? Habil. Jadi pembunuhan itu tidak masuk ranah kesyirikan. Nabi Idris nyaris tak terdengar beritanya untuk menghadapi ujian kesyirikan. Nah, rasul yang pertama kali menghadapi kesyirikan itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga dalam hadis Nabi Nuh itu dinyatakan awalur rusul, rasul yang pertama. Maksudnya rasul yang pertama menyandang predikat ulul azmi. Kenapa? Baru Nabi Nuh menghadapi ujian kesyirikan dari warganya sendiri. Nabi Nuh itu kan
dilahirkan di Porong Sidoarjo. Jadi kumpul di Porong situ, kemudian terjadi lapindo, sehingga semburat masyarakatnya. Ada yang hijrah ke Jombang, ada yang hijrah ke Pasuruan, ada yang hijrah ke Madura sambil berenang, Pak. Karena mereka disuruh naik kapal tidak mau. Sampai anak kandungnya sendiri tidak mau. Ditawari oleh bapaknya, ayo naik ke kapal biar selamat. Ndak ya abadi, sa'astahimu ilal jabal. Saya akan berenang menuju tempat yang tinggi. Mungkin hijrahnya tempat yang tinggi mana, Pak? Gunung Semeru mungkin. Allah alam itu. Jadi semburat masyarakatnya. Bayangkan hidup di padang pasir, Nabi Nuh itu dapat wahyu bikin kapal. Ini menurut nalar kan tidak rasional lah gitu. Rasionalnya itu bikin kapal kalau kita berada di tepi pantai gitu. Begitu kapalnya jadi, kita dorong langsung ke laut. Ini di tengah padang pasir, kok disuruh bikin kapal, ketemu berapa? Ya diejek oleh umatnya, bahkan oleh keluarganya sendiri. Tapi yang namanya wahyu, kebenarannya mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Keimanan itulah yang membuat, akhirnya membuat yang namanya kapal. Saya dengar sudah ditemukan kapalnya, Pak. Ada di YouTube itu, Masya Allah. Kalau di Jeddah ada monumen kapal. Saya ditanya, Ustaz itu kapal apa? Ya itu kapalnya Nabi Nuh. Ngono ya percaya. Ini kapalnya gede ini sakmono. Terus penumpangnya piro. Jalan lagi melewati ada sepeda besar. Tanya lagi, Ustaz, itu monumen sepedanya siapa? Sepedanya Nabi Adam. Ngono ya percaya, Pak. Gitu. Susah jadi orang pinter gitu. Selalu dipercaya. Ya kira-kira zaman Nabi Adam apa ono sepeda kaya ngono gitu. Itu ceritanya. Nah, orang yang beriman menjalani. Jadi kapal itu. Setelah kapal jadi, nah kok woro-woro. Ayo siapa yang ingin selamat, sini naik ke kapal. Ya tidak digubris oleh orang-orang yang tidak percaya terhadap apa? Wahyu. Sudah panas terik kayak gini, suruh masuk kapal, kalau AC ini bisa gitu. Apa nggak tambah ongkong gitu? Kira-kira dulu ada kipas angin enggak ya begitu? Itulah yang namanya tidak rasional. Nah orang itu kan baru percaya kalau rasional. Itu. Ujian keimanan itu bukan begitu, rasional atau tidak rasional. Kalau benar, tidak sami'na wa ata'na. Begitu orang-orang yang ingin selamat masuk ke kapal, hitungan detik terjadi yang namanya banjir bandang. Masya Allah, kalau Allah mengendaki kun fayakun. Siapa ngira teman-teman di wilayah timur itu kelelep rumahnya itu berhari-hari lagi, belum pernah seumur hidup Ustaz
kejadian seperti ini. Ini kan dampak kita sendiri emosi yang namanya kita tebangi, Pak, pohon-pohon itu. Dulu kita jalan ayu, sekarang malah kepanasan. Lah kok terjadi banjir seperti itu? Untung saudara saya itu rumahnya susun, Pak. Untung lah tetangganya ini kan menek wit opo ibu. Jadi 2 hari 3 hari itu nggak bisa dievakuasi, Pak. Siapa yang akan menolong dia? Ya Allah. Itu kalau Allah menghendaki. Kira-kira naik gunung es cair nong Sidoarjo ini kelelep enggak kira-kira, Pak? Kelelep, Pak. Upan maneh lumpur lapindo terus keluar, bawah ini terus disedot. Saya terus terang ya guyon sama teman-teman. Iya sing disedot tak Surabaya sik. Paling sing lelep Surabaya sik, maripun di Sidoarjo gitu. Yo gak iso Sidoarjo sik lelep gitu. Jadi gitu ceritanya. Kalau Allah menghendaki kun fayakun. Sehingga masyarakatnya tersebar kemana-mana. Bikin komunitas begitu, Pak. Nah, oleh Rasulullah untuk menjaga agama mereka dikirimi tokoh gitu, Pak. Yang hijrah ke Jombang dikirim siapa kira-kira? Gus Dur misalnya. Yang hijrah ke Pasuruan dikirim Abah Hamid misalnya gitu. Yang hijrah ke Madura dikirim siapa? Abah Holil. Yang ke Tulangan dikirim siapa? Gus Ali. Nah, Sidoarjo kota dikirim siapa? Gus Zainuddin. Untuk menjaga masyarakat ini biar betul-betul imannya kuat gitu. Akhirnya Zainuddin ini dikirim dari Porong ke Sidoarjo kota untuk membina masyarakat Binangun Indah ini. Masya Allah, alhamdulillah kita punya tokoh yang selalu membimbing masyarakat ini. Akhirnya apa? Zainuddin meninggal dunia, Pak. Nah, ketika Zainuddin meninggal dunia, setan datang ke masyarakat Binangun Indah ini. Masyarakat, sak janjane Zainuddin itu belum wafat, tetapi masih hidup. Pakai firman Allah tapi tidak lengkap. Wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Enggak dilanjutkan ayatnya. Dasar setan. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dih. Akhirnya masyarakat percaya. Iya ya. Syekh Zainuddin masih hidup berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setan bikin opini, maka buatkan patung profil Zainuddin MZ. Maka di lingkungan sini dibuatkan patung saya. Lalu apa kata setan? Mengingatkan, hai masyarakat Binangun, kalian itu orang lemah, tidak seperti Syekh Zainuddin MZ. Maka nanti kalau minta kepada Allah, jangan jujuk. Datang ke patungnya Syekh Zainuddin. Maka sampai datang ke patung saya, ya Syekh Zainuddin, ya Syekh Zainuddin. Mesti ada jawaban, ono apa?
Ada perasaan zaman, ada jawaban. Ono opo. Nanti malam yang keluar nomor berapa? Wedhus 35. Mulai sampean. Nomor itu 35 wedhus. Oleh enggak kira-kira Pak? Oleh. Karena setannya di sini kontak ke Singapura. Hei, tokno buntute ae, aja ndase. Oleh buntute saweneng iki. Opo maneh oleh ndase. Jadi itu tipu dayanya setan, selalu memberikan kenyataan. Kalau nggak percaya, kita diuji sakit sedemikian rupa, ikhtiar yang syar'i, tidak mari-mari, ke dokter spesialis, tidak sembuh-sembuh, alah datang ke dukun yang waras, gitu. Memberi apa? Kenyataan. Masih ada di antara bapak ibu ini yang mohon maaf masih kategori melarat? Tidak ada ya? Barangkali ada, datang ke makam saya. Nanti tanya, saya Zainuddin, mesti ada jawaban ono apa. Warung saya kok sepi saya gitu. Gampang. Tulisan ayat kursi, marunu ulen, marunu laminasin, marunu centelno. Ana tokomu. Mulai nulis ayat kursi diwel-wel, marun dibungkus plastik, digantung. Kira-kira laris ndak dadolan ya, Pak? Sama coba. Sama coba. Jadi wong lewat ke toko sampeyan ambek iblis dibuelokno nang toko sampeyan. Biasanya nawar gini kesuwen gak nawar-nawaran. Masa mikir regane pinten 9.000. Diduiti 1 juta. Susu Pak, wis gak usah susu ngono. Kira-kira saulan bisa pergi haji gitu. Kalau nggak percaya, saya mencoba gitu. Datang nanti patungnya siapa? Saya Zainuddin. Bisa mencurhat. Saya Zainuddin ono gitu. Tolong sampaikan kepada Allah. Ya apa carane dodolanku laris gampang. Ya napa saya? Ya iku mang. Mulia tulisan ayat kursi uwel-uwelen mari ngono apa? Plastik ono aja gak rusuh gitu. Centelno. Sugih, Pak. Sugih. Monggo kalau ingin coba monggo ya. Kapan ke makam saya? Kapan? Ngenteni mati. Begitu, Pak. Jadi ini babak pertama kali orang minta tidak kepada Allah, kepada orang yang dianggap keramat, kepada orang yang dianggap soleh, kepada hamba Allah yang dianggap luar biasa. Ustaz Zainuddin MZ itu dalam manakibnya itu Masya Allah. Dia itu bisa ngawang kayak Gatot Kaca. Bisa lari di atas air. Gak kecipratan belas. Itu orang luar biasa ini. Kapan praktek kira-kira? Itu babak pertama kali terjadi pada anak cucu Adam. Nah, nama tokoh yang dikirim dulu banyak, Pak. Ada namanya Hubal, ada namanya Uzza, ada namanya Yahuz, ada namanya Ya'uq. Waduh.
Malah ada dari bunyainya, namanya Nyai Mana. Ini tokoh perempuan kayak Robiatul Adawiyah ini. Orangnya dekat sekali dengan Allah. Sehingga Rasul datang mengingatkan kepada masyarakat Binangun, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Kenapa kalian sujud pada patungnya Zainuddin? Yang patung itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, kan gitu. Ada patung yang bisa mendengar, Pak? Ada patung yang bisa melihat? Saya baru ketemu satu, Pak. Di rumahnya Pak Agus Sukiranto itu ada kuda, Pak. Ada kuda, patung kuda itu loh, Pak. Itu kalau mendengar azan, isok mandu-mandu tiba ya, Pak. Itu di depan rumahnya Pak Agus Sukiranto. Kaget saya. Masa Pak Agus? Iya. Terus kapan terjadi? Ya gak pernah, gak tahu krungu gitu. Nek ngrungokno azan, itu isok mandu. Kapan ngrungokno dikerjain. Ya masa ono patung iso krungu gitu. Iya ya. Dikerjain. Itu pertanyaan para rasul kepada masyarakat Binangun Indah gitu. Kenapa kamu sujud kepada patungnya Zainuddin? Yang patung itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, diabadikan dulu di dalam Al-Quran. Apa jawaban masyarakat sini? Mana abuduhum? Kami tidak sujud kepada patungnya Ustaz Zainuddin MZ itu, enggak. Walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami yakini di dalam patung itu ada roh yang dimuliakan Allah, rohnya Zainuddin itu. Kami minta roh itu mendekatkan maksud kami kepada Allah sedekat-dekatnya, dijadikan mediator untuk memohon kepada Allah. Itu intinya. Terjadi tidak seperti ini, Pak? Terjadi, Pak. Karena setan itu canggih, Pak. Canggihnya apa? Dulu saya Zainuddin MZ itu diwujudkan patung, Pak. Datang umatnya Nabi Muhammad, wah sudah dikenal syirik itu. Makanya dirubah modusnya menjadi makam, gitu loh, Pak. Substansinya sama. Sekarang wujudnya bukan patung, tetapi makam. Maka nanti malam Jumat Legi sampai datang ke kuburan saya enggak? Ya gak teko ya gak sugih. Sampai datangi makam saya. Dialog. Ya saya Zainuddin, pasti ono jawaban, ono apa? Ustaz, saya sudah kesumsum sama Via Valen. Oh iya? Wis ndi fotone kamu? Dereng. Golek ana fotone downloadan ana teko Google sik. Download teko Google, Pak. Ayo ndak Via Valen itu, Pak? Ayo ya. Oh. Wes nanti fotone pergi ke Masjid Binangun Indah, wocon ayat mahabbah ping 200.000. Sudah hafal ayat mahabbahnya? Belum. Loh. Nanti kalau sudah dewasa saya ajari. Jadi sampean iktikaf di masjid ini, Pak.
maca ayat mahabbah ping 200.000 kali. Mari ngono, wotone idonono. Tuh. Wah, memeti teko tunggulangin golek sampeyan. Nek gak percaya sampeyan coba. Setan selalu memberi kenyataan. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau tidak percaya, monggo. Di mana ya? Dekat sini itu ada namanya makam Mbah Jodo itu. Di Masjid Al-Furqon kalau nggak salah. Ada makam, ada cewek cowok di situ. Saya kira lagi ziarah, boten. Dan terus jaluk apa? Ben jodoh. Wah, jauh restu tuh gitu. Kok nggak jaluk nang aku? Ada yang nang aku, kata restu tapi dewi. Masya Allah. Tidak jauh dari sini Masjid Al-Furqon itu. Di depannya itu ada makam, namanya makam Mbah Jodo. Negarunu gak jodoh sampeyan. Itu ceritanya. Maka ketika datang Rasul tanya, orang yang di dalam makam itu krum apa enggak? Kita akan menjawab, saya tidak sujud kepada makam itu. Kami yakini di dalam makam itu ada roh pada jasad orang yang soleh yang diharapkan kita jadikan mediator kepada Allah biar mendekatkan maksud kami sedekat-dekatnya. Jadi substansinya sama. Kalau dulu berupa patung, sekarang berupa apa? Maka nanti umatnya Nabi Muhammad ngerti. Akhirnya modusnya diganti. Diganti apa kira-kira? Laptop. Diganti laptop, tinggal sapa sing pengen golek jodoh, isi formulirnya. Saya menginginkan wanita itu yang kulitnya apa? Isi. Terus matanya kayak apa? Isi. Hidupnya kayak apa? Isi. Tingginya seberapa? Isi. Rambutnya kayak apa? Isi. Wus, pokoknya keinginan itu suruh ngisi, Pak. Terakhir suruh enter. Begitu enter, bedes tiba. Terus kawinan niku. Yo karena percaya, Pak. Yo akhirnya golek sing koyo ngono temenan. Ya Allah. Tuh kiat-kiat setan itu luar biasa. Bisa mengikuti perkembangan apa? Zaman. Tapi substansinya sama. Minta bukan kepada Allah, tetapi kepada zat yang diyakini saleh, yang diyakini bisa mengabulkan doa. Kalau tidak, dijadikan mediator untuk mengharapkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu sebabnya 13 tahun Rasul dakwah di kota Makkah belum mengizinkan umatnya untuk ziarah apa? Kuburan. Kenapa Rasul melarang? Bukan tanpa alasan, Pak. Kalau iman ini belum kuat, ziarah makam bukan mendapat maslahat, malah berdampak bahaya. Maka ketika tetangga saya itu izin mau mengikuti ziarah, saya sarankan apa ndak sebaiknya ditunda dulu gitu. Kenapa begitu? Karena saya tahu persis, Pak. Kalau sudah malam Jumat Legi itu ngirim ke bapaknya anak itu kesenangannya, Pak. Senangannya bapaknya anak itu adalah karak
yang dijadikan kopi tubruk itu loh, ditambah sedikit jahe, sedikit susu. Itu senengani bapaknya anak-anak dulu gitu. Nggak lupa ya ditambah apem gitu. Wah, sak lengser itu digowok banget. Menjelang maghrib, menjelang adzan itu dibawa ke makamnya bapaknya anak-anak. Nanti habis sholat subuh diambil, alhamdulillah habis semua Pak. Habis semua sudah, makanannya habis semua. Iya. Dan saya tahu yang menghabiskan Pak, remaja masjid. Karena remaja masjid yang cerita sendiri Pak. Iya Allah, kalau masih ada keyakinan seperti itu, iman kita ini masih periode kota Mekah. Apa tidak sebaiknya belajar dulu, akidahnya dipertajam dulu. Yakin bahwa orang itu kalau sudah meninggal dunia tidak akan bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Siapapun itu. Jangankan orang seperti saya, Rasulullah sendiri disuruh ikrar. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Ikrarkan wahai Nabi Muhammad, perintah Allah kepada Nabi, la amliku, saya tidak memiliki sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat untuk dirinya sendiri, li nafsi, apalagi untuk orang lain. Dan itu terbukti. Bayangan kita Nabi itu punya mukjizat. Bulan aja bisa terbelah dua. Kenapa takut menghadapi orang kafir Quraisy? Kenapa Nabi dengan mukjizatnya bisa membelah bulan? Kok ayo maju sini, berapa ratus ribu maju, sering mati kabeh. Bayangan saya gitu. Saya dulu pernah belajar mujarobat. Kakaknya mujarobat namanya Samsul Ma'arif. Alhamdulillah belajar saya. Ditawur wong piro aja wani Pak. Tangan kanan mengantarkan kemana? Liang lahat. Tangan kiri mengantarkan ke minim IGD. Ayo faida batastu jabarina, ayo maju temenan, melayu aku. Ya Allah, ayat kok dipakai begitu ya Allah. Itu terbukti Rasul hidup menghadapi musuh. Pernah kalah atau tidak? Pernah. Bahkan Masya Allah, oleh orang Yahudi sudah dipersiapkan lubang. Akhirnya Rasul masuk ke dalam lubang itu. Kan tinggal lempari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua sahabat berdiri untuk menangkal yang namanya panah-panah dari orang kafir itu. Kelenceran seperti itu. Warnanya warna darah, baunya bau misik, ya Allah. Itu Rasul ya. Kalah di dalam perang apa? Seorang wanita Yahudi uji nyali, ngasih makanan dikasih racun. Kira-kira kalau dia seorang Rasul terjaga apa tidak Pak? Terjaga. Bayangan dia begitu. Makanan itu pun dimakan oleh Rasul, membuat Rasul akhirnya sakit. Itu Rasulullah Pak. Kodratnya manusia biasa. Masya Allah, berapa lama sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu di masa beliau masih hidup. Apalagi setelah beliau wafat. Setan aja yang datang kepada kita kayak Rasul itu manusia sehingga kita datang ke makamnya ngirim surat. Jadi musim haji itu, waduh, surat apa yang nggak dimasukkan ke makamnya Rasulullah? Dulu belum didesain kayak gini Pak, dulu Dan saya sebagai mahasiswa diizinkan duduk di samping makam, itu masih diizinkan. Ya menunggu. Siapa tahu nanti ada yang lemparkan surat, ya tidak bisa ngambil, Pak. Tapi kalau masukkan uangnya nyangkut, tak ambil, Pak. Askal yang guyu, bagus gitu. Apa yang tidak dimasukkan itu? Sampai ada dari Jawa Barat kirim surat, karena suratnya Indonesia, yang masuk WU box kita, Pak. Diambil teman-teman, dibaca teman-teman, Masya Allah, ada 4 poin, Pak. Poin yang pertama memuji habis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua cerita kalau tanahnya itu nanti akan entah kena landasan tak apa. Poin yang keempat mohon doanya Rasul nek laku biar mahal. Yang keempat, nek jadi mahal nanti bisa ziarah ke makamnya Rasul. Ada 4 poin isinya surat, sama teman-teman dikirim, sisakan untuk rumah masa depan Anda, kuburan Anda gitu. Ya Allah, itu ceritanya. Jadi masih ada keyakinan walaupun Rasul sudah wafat bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Padahal ketika masih hidup Rasul tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Mudah-mudahan kalau kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Sayang, Allah Maha segala-galanya. Kalau permintaan kita maslahah untuk kita, pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah